Bahkan sebelumnya mereka nggak tahu musik nasional tuh kayak gimana, lagu-lagu nasional, lagu-lagu Indonesia Raya kayak gitu. Belum terpapar. Mereka belum terpapar. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Bareng Pengabdi. Ruang bincang santai tapi syarat makna tentang pengabdian masyarakat Universitas Indonesia. Yeay. Jadi pada podcast kali ini di 20 Mei akan memperingati tentang Hari Kebangkitan Nasional. Nah, karena ini paling enak buat kita ngerayain bareng dua para terpelajar, mahasiswa terpelajar UI yang memang memiliki semangat kebangkitan lewat pengabdian. Jadi sebelum kita melihat sosok wajahnya gitu ya, aku mau ngenalin dua orang ini. Yang pertama, beliau adalah mahasiswa yang memang aktif di kegiatan nasional hingga internasional berbasis pengabdian. Lalu juga ada satu lagi perempuan mahasiswa UI yang memang tertarik dengan peduli dengan isu-isu di pendidikan dan kesehatan, serta sudah terbiasa untuk mengikuti kegiatan pengabdian hingga ke perbatasan. Please welcome Noel dan Bunga. Terima kasih. Halo, selamat datang. Terima kasih banyak. Senang bisa bertemu sama Bunga dan juga Noel di sini. Karena tadi udah ada bridging dikit tentang diri kalian, tapi lebih enak buat silakan kalian boleh kenalin diri masing-masing. Kalau misalnya ditanya siapa sih sosok Noel dan Bunga gitu, gimana nih kalian mempresentasikan diri kalian sendiri? Oke. Halo teman-teman, kita panggilnya teman pengabdi ya berarti. Teman pengabdi. Oke, halo teman pengabdi semuanya, salam kenal. Aku Adventius Immanuel, mahasiswa berprestasi utama Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2025 dan angkatan 2023. Wow. Kalau tadi pertanyaannya ingin dikenal sebagai apa? Betul. Aku punya fokus dalam bidang pendidikan masa depan, perlindungan anak, dan juga terkait dengan Sustainable Development Goals. Dan di situ nanti ada pengabdian-pengabdian yang dilaksanakan tadi baik dalam nasional maupun juga secara regional dalam tingkat ASEAN. Wow, keren banget nih Noel. Berarti ada 3 bidang yang emang menjadi ketertarikan gitu ya buat nanti ke depannya difokusin terkait dengan kondisi di Indonesia. Betul sekali, Kak. Salam kenal Noel. Kalau gitu kita Makasih banyak. kenalan sama Bunga gimana nih Bung? Oke, halo teman pengabdi. Halo. Nama aku Akila Bunga Nurhanin, tapi biasa dipanggil Bunga. Aku mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan angkatan 2023 sama Noel. Dan kalau misalkan ditanya siapa sosok Bunga gitu ya, kalau misalkan di pengabdian, aku fokus di pengabdian yang base-nya pendidikan untuk pendidikan dasar dan juga kesehatan. Gitu sih paling. Pendidikan sama kesehatan, Iya, sesuai sama betul. backgroundnya ya. Iya benar. Kalau Bunga dari Fakultas Ilmu Keperawatan, Noel dari Hukum. Fakultas Hukum. Oke, jadi ada teman-teman dari RIK dan juga Sosum ya, Sosum di betul. sini yang coba kita menggali potensi gitu yang dimiliki sama teman-teman pengabdi ini lewat hal-hal yang membangkitkan semangat nasionalis gitu lewat berbagai kegiatan pengabdian. Nah, sekarang aku mau narik lebih jauh lagi nih ke awal mula. Ada nggak sih yang menjadi titik awal teman-teman akhirnya mutusin buat mengabdikan diri gitu lewat kegiatan-kegiatan berbasis pengabdian masyarakat? Boleh. Oke, dari aku kalau misalkan aku untuk benar-benar join ke pengabdian masyarakat khususnya di mahasiswa, pertama banget itu aku ada di semester 1. Itu aku pertama maba kali ya? Iya, maba banget, belum tahu apa-apa, masih pakai baju putih-putih. Habis itu aku langsung tertarik sama satu rumah belajar rumbelnya FIK namanya Seruni, Serambi Menuntut Ilmu. Waktu itu langsung tertarik jadi pengajar. Sebenarnya awalnya pengen untuk mengisi waktu luang aja, yang waktu itu maba tuh kayaknya masih ada 1-2 bulan yang luang gitu ya untuk ospek aja gitu, jadi aku pengen mengisi itu. Cuman kayaknya setelah aku jadi pengajar, waktu itu ngajar anak-anak SD gitu, dan aku mulai tertarik dan kayaknya anak-anak SD ini bener-bener punya semangat yang tinggi banget, dan aku selalu merasa dihargai dan selalu welcome kalau misalkan kita tuh lagi intervensi ataupun kita lagi mengajar dan mereka selalu semangat, ceria, dan itu yang membuat aku rasanya habis 1 jam 2 jam atau bahkan sampai seharian penuh mengabdi tuh nggak ada capeknya, malah pulang-pulang tuh tambah semangat. Besok-besok pengen lagi deh, awalnya dari situ sih. Nggak berasa gitu iya, ya? Nggak berasa.
Berarti awal mulanya dari ketertarikan buat ngajar ke anak-anak SD gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau misalnya Noel gimana nih? Apakah sama riwayat perjalanannya sama Bunga? Tadi ada riwayat yang sama, salah Oke. satunya terkait dengan anak-anak. Itu salah satu motivasinya. Pasti mungkin kalau kita ngelihat ngerefleksi ke pengalaman masa kecil, itu jadi salah satu motivasi utama kita juga untuk melakukan pengabdian. Itu juga yang pada akhirnya waktu itu mendorong aku pada kurang lebihnya dari tahun 2017 sampai tahun sekarang juga aku memperhatikan sebenarnya di sekitar rumah itu kurang lebih ada 4 orang yang udah keluar dari rumah atau lingkungan tersebut, tapi sebenarnya bukan karena mereka ingin pindah atau gimana, tapi karena mereka melakukan perkawinan dini. Dalam artian mereka karena ada yang hamil di luar pernikahan atau mungkin kehamilan tidak diinginkan, ada juga yang karena memang menikah karena kontrak dan semacamnya. Dan dari situ mungkin sebagai anak-anak yang dulunya belum tahu ada apa-apa, tapi makin kesini merasa oh ternyata itu permasalahan sosial yang kompleks, yang pada akhirnya tahun 2020 pas masih itu COVID, aku ikut di PIKR namanya, Pusat Informasi Kesehatan, dan juga konseling dari BKKBN salah satunya juga. Di situ jadi fasilitator untuk modul namanya modul tentang kita, dan ngelaksanain beberapa implementasi modul terutama tentang kesehatan reproduksi juga, anti perkawinan anak, dan juga terkait dengan perencanaan kehidupan. Salah satunya tadi ada yang di Jambore Nasional, dan dari situ makin berlanjut. Dan betul juga tadi walaupun kadang-kadang rasanya capek secara fisik, tapi besoknya bangunnya ada rasa Terpacu, mungkin ya. terpacu lagi untuk bisa melakukannya lagi. Dan pada waktu itu di semester 1 juga aku ngerasa kalau isu perkawinan anak itu sebenarnya bukan sekedar oh kita kasih tahu ke mereka kalau gak boleh nih perkawinan anak karena ada risiko biologis dan semacamnya, tapi juga ada banyak spektrum yang salah satunya adalah pendidikan mereka, gimana mereka punya opsi-opsi untuk bisa berkembang nantinya, bekerja dengan lebih layak, dan juga punya motivasi untuk bisa nanti punya masa depan yang lebih baik. Makanya waktu itu aku ikut Gerakan Universitas Indonesia Mengajar dulu pada semester 1 yang pada akhirnya pergi ke Lampung jadi guru selama 1 bulan, dan dari situ juga ada pengalaman-pengalaman lebih lanjut yang mengantarkan ke pengabdian yang lebih besar lagi. Tapi awal mulanya adalah dari keresahan pada masa kecil itu, Kak. Oke. Berarti emang dari isu atau keresahan yang pernikahan dini awalnya gitu ya, udah mulai rame di bahkan orang-orang terdekat kita kali yang ngalamin hal kayak gitu, sampai akhirnya nimbulin apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa saat itu, Betul. udah mahasiswa gitu ya, buat kontribusi. Berarti salah satunya lewat menjadi pengajar yang memang targetnya ke Anak-anak anak-anak. juga. Menarik banget kalau misalnya ngomongin tentang keresahan. Aku penasaran nih, tapi sejauh apa sih keresahan-keresahan yang teman-teman miliki tuh akhirnya bisa berdampak gitu ya buat masyarakat yang udah teman-teman lakuin di lingkungan sekitar gitu. Sebenarnya keresahannya tadi disampingkan mungkin tadi di secara lingkungan, tapi kalau kita ngelihat lagi perspektifnya, ternyata permasalahannya bisa jadi permasalahan nasional, bisa Betul. jadi mungkin permasalahan regional juga di negara-negara berkembang ataupun juga di global south gitu. Dan itu yang pada akhirnya mendorong bahwasanya kalau mungkin bukan kita yang ngelakuin, terus siapa lagi dan juga kapan lagi di saat itu. Dan juga kalau di satu sisi kita doang yang bekerja ataupun juga kita doang yang melakukan pengabdian, mungkin gak akan seberpengaruh itu. Tapi makanya tadi juga diceritain sama Bunga dan juga sama Kak Iva juga pasti ada pengalaman kalau untuk ngelakuin pengabdian ikut ke komunitas, terus tadi ikut ke gerakan mengajar dan juga organisasi lainnya. Itu yang pada akhirnya mendorong lebih ke kontinuitas dan juga snowballing effect yang ada. Artinya emang kita butuh support dari teman-teman Benar. sekitar juga gitu ya buat bergerak. Mungkin oke, secara individu kita punya keresahan gitu, tapi harapannya bisa join tadi ke komunitas atau organisasi yang bisa sama-sama berkolaborasi gitu ya buat Betul. bikin gerakan bareng-bareng. Kalau menurut Bunga gimana, Bung? Oke, sebenarnya hampir mirip juga, karena aku juga percaya kalau misalkan kebaikan itu kan juga menyebar gitu ya, Kak. Jadi kalau misalkan emang kita punya ide, punya keresahan, jangan pernah kita menganggap kalau misalkan kita bisa menyelesaikan itu sendiri gitu, karena itu sangat kompleks banget. Apalagi kalau misalkan kita udah punya ide, abis itu kita mau mewujudkan, berarti kan harus ada langkah-langkah, step-step selanjutnya, dan kita juga nggak bisa sendirian untuk itu. Mungkin sesimpel kita harus mengajak teman, ataupun kita benar-benar yang aku punya ide ini, apakah kamu punya ketertarikan yang sama atau gimana. Dari situ kita buat semacam tim kecil dulu, habis itu baru merumuskan selanjutnya step-stepnya seperti apa. Karena kalau misalkan emang sendirian, kita juga
itu nggak akan menambah informasi dari teman kita yang lain juga. Siapa tahu mereka punya informasi lebih atau pengetahuan lebih tentang di sektor-sektor yang mungkin mereka lebih pahami gitu. Jadi kita bisa mulai networking kecil-kecilan lah ya, dan akhirnya impact besar itu yang sebenarnya tujuan kita gitu. Kita bisa coba ngajak orang terdekat gitu ya, Benar. coba ngobrol door to door sebutannya kali ya, dari satu teman ke teman lain kali aja. Dari situ justru mungkin komunitasnya belum ada, tapi kita bisa ngebentuk komunitas atau iklim tersebut gitu ya, buat ke teman-teman. Oke. Terus aku juga penasaran gitu, kalau misalnya berkaca di kegiatan pengabdian masyarakat tuh yang aku jalanin, justru aku merasa banyak banget pelajaran yang aku dapat justru ketika aku terjun gitu. Niatnya mungkin dari awal pengen jadi pengajar atau pergi ke daerah gitu ya buat ngebawa sesuatu, tapi akhirnya ternyata waktu ada di lokasi justru banyak banget hal-hal yang aku dapetin lewat masyarakat atau lewat teman-teman warga di sana, lewat pemerintah setempat kayak gitu. Nah, dari Bunga sama Noel nih ngerasain hal serupa nggak sama yang aku rasain? Oke, boleh. Kalau misalkan dari aku bener banget, karena awal kita mau mengajar, akhirnya kita jadi yang belajar banyak gitu kita ya. yang diajar ya. Iya, bahkan kita yang diajar, siswa sama anak murid kita mungkin. Karena tahun lalu juga aku sempat berkesempatan di Atambua, NTT, Nusa Tenggara Timur. Di situ kita ditempatkan untuk mengajar yang 1-2 pengajar itu untuk sekitar 30-40 anak, dimana itu sangat banyak untuk ukuran satu kelas gitu. Dan mereka juga punya budaya sendiri yang aku nggak tahu kenapa, tapi semangat mereka sangat tinggi untuk belajar gitu. Bahkan mereka sangat excited gitu ya begitu kita datang, bahkan baru sampai ke tempat lokasi, semua orang, semua anak-anak langsung berebutan mencium tangan kita. Wow, energinya banyak ya. Iya, energinya langsung banyak banget sampai kita jalan di tengah kerumunan mereka. Bahkan itu belum jam 7 gitu, belum waktu mereka untuk masuk, tapi banyak banget anak-anak yang emang udah excited untuk nyambut kita gitu. Jadi itu pelajaran pertama yang nggak aku duga sebelumnya aku bisa dapat dari anak sekecil kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mereka mungkin jauh lebih sopan kalau misalkan aku lihat dari dulu mungkin masa kecil aku gitu ya. Ya mungkin kelas 1, kelas 2 kita masa-masa yang ya bisa dibilang sedikit bandel atau nggak tahu gimana harus mestinya gitu bersikap sama guru. Mungkin mereka jauh-jauh lebih baik daripada aku dulu gitu. Dan terus kayak dengan kita kolaborasi dengan pemerintah setempat, terus juga dengan di mana kita tinggal saat itu, banyak banget pelajaran yang bisa diambil sih sebenarnya gitu. Wow, oke. Berarti emang dari tindakan-tindakan yang mungkin awalnya kita nggak sadar gitu ya, kalau ternyata setelah pulang atau setelah beberapa hari terjadi pengulangan sama anak-anak ngelakuin itu jadi refleksi buat diri kita ya, cerminan balik gitu ya. Iya. Kalau Noel gimana Noel? Oh tadi benar juga yang kata Bunga terkait dengan akhirnya kita belajar banyak dan juga mungkin di samping tadi pastinya sama masyarakat ataupun juga sasaran dari implementasinya, aku juga dapat belajar banyak dari teman-teman sekitar yang juga kita ngelakuin implementasinya bersama-sama gitu. Waktu itu di tahun 2024 aku dapat kesempatan ikut Empowering Youth Across ASEAN waktu itu ke Manila, Filipina untuk ngelaksanain edukasi tentang kesehatan, terutama kebersihan kayak cuci tangan dan semacamnya. Dan di situ pertama kadang-kadang kita mungkin melihat suatu hal yang biasa di lingkungan kita itu mungkin bisa jadi privilase di lingkungan yang lain. Contohnya mungkin di Jakarta kita cuci tangan tuh gampang banget, atau mungkin juga kita bisa ambil sabun di mana aja gitu kan. Airnya berlimpah. Padahal tapi di sana ada kekeringan air, terus juga mungkin kita harus ngajarin gimana misalnya kalau nggak ada air, gimana cara cuci tangan yang baik gitu. Apakah bisa pakai alkohol, bisa pakai filtrasi air dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang pada akhirnya dari konteks wilayah juga belajar gitu kan. Dan pada kesempatan itu juga kita ngumpul Kak. Jadi ada satu tim itu isinya 10 orang. 10 orang ini satu persatu itu dari 10 negara di Asia Tenggara yang beda-beda. Jadi itu belajarin juga kira-kira mereka kalau ngelihat konteks permasalahan misalnya terkait dengan pendidikan, pendekatannya harusnya gimana sih kalau di konteks misalnya di Thailand atau mungkin juga di Vietnam yang pastinya mungkin berbeda juga sama konteks di Indonesia gitu. Dan apa halangan, tantangan, terutama juga mungkin kalau di Indonesia misalnya kita ngomongin agama gitu. Kita tanya agamanya apa itu normal atau mungkin nggak sensitif banget gitu ya. Tapi di sana mereka
kadang-kadang mereka bilang dulu kayak minta maaf ya kalau ini sensitif dan semacamnya. Jadi perbedaan budaya, kultur, pendekatan sama norma-normanya tadi pada akhirnya ngajarin kita juga untuk lebih responsif, lebih sensitif sama lebih menghargai perbedaan. Tapi ngelihatnya mungkin disampingkan tadi jadi suatu hambatan, tapi juga jadi suatu kekayaan untuk nambahin perspektif dan juga ide-ide baru gitu. Wah, apalagi itu isinya memang dari beragam negara gitu ya. Banyak banget juga hal yang dari sesama pengabdi pun kita bisa dapetin hal-hal yang bisa kita bawa pulang lagi nih gitu bekalnya ya. Kalau misalnya aku tanya nih, ada nggak sih satu momen yang emang paling berkesan banget buat teman-teman gitu, yang sampai karena momen itu tuh ngebikin teman-teman oh ya mau lagi buat mengabdi gitu. Oke, mungkin yang tadi aku agak penerusan nih ceritanya terkait yang Empowering Across ASEAN ini, itu pertama kali banget aku keluar negeri dari situ. Dan di samping keluar negerinya di situ biasanya kalau jadi fasilitator yang tadi di dalam negeri, tapi waktu itu jadi fasilitator bagi para pengajar di Filipina. Jadi konteksnya challenging. Iya, pengajar di Filipina. Jadi ngajarin pengajar gitu. Terus mungkin ini berbeda juga ya. Biasanya kita ngajarinnya ke anak-anak, tapi ini ke pengajar gitu. Jadi pendekatannya gimana lebih kepada fasilitasiin dibandingkan kita ngajarin, karena pastinya mereka yang lebih tahu gitu. Tapi pada akhirnya tadi belajar metode-metode juga, dan karena itu konteksnya juga ngajarin ke orang asing, orang luar negeri. Jadi itu juga belajarin gimana caranya nyampein energi, mungkin penggunaan bahasanya yang juga lebih natif, gimana sih untuk bisa diterima sama mereka, gimana juga bisa kolaborasi sama stakeholder lokal untuk bisa gapnya banyak banget stakeholder lokal, biar pada akhirnya mereka juga nemuin relevansi kenapa pada akhirnya para pengabdi datang dengan kebutuhan mereka. Jadi menghapuskan gap, kadang-kadang mungkin pengabdinya cenderung merasa lebih tahu dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi untuk menghubungi itu tadi ada stakeholder lokal, dan yang menarik juga kerjasama sama 10 teman-teman dari 10 negara di Asia Tenggara, dan setiap karakternya beda juga, setiap perspektifnya beda juga. Mungkin ada yang lebih sukanya di seni, makanya salah satu kegiatannya adalah kita buat murah raksasa. Jadi dia yang ngelit untuk murah raksasa ini terkait dengan cuci tangan, dan ngajakin kita bikinnya ajakan kesehatan untuk cuci tangan, tapi konsepnya adalah ada penyihir, terus ada kuman-kuman monster gitu. Jadi buat moralnya ceritanya mereka kalau cuci tangan mereka bisa jadi penyihirnya gitu di situ. Buat ngebasmi kuman-kuman tersebut. Jadi pendekatan art movement juga bisa digunakan gitu. Wow, menarik banget. Berarti jatuhnya kesana juga karena ngajarin pengajar, jangan sampai kita menggurui kali ya. Betul Kak. Jangan terkesan kita tiba-tiba datang terus ngajarin banyak hal. Sebenarnya itu juga tricky ketika kita datang ke masyarakat gitu ya. Walaupun mungkin kita udah lihat data, udah riset, terus udah ngelakuin net assessment dan sebagainya, tapi ternyata sampai kalau misalnya kita ada miss aja di hal yang kita lakuin, kan bisa jadi masyarakat memandang kita juga kenapa nih orang tiba-tiba datang ke satu iklim tertentu gitu. Kita datangnya sebulan atau seminggu doang gitu ya. Bener, yang padahal nih udah netep nih. Udah 15 tahun di situ. Ya betul. Wow. Tapi sampai sekarang masih terhubung nggak sama buat teman-teman, atau ada keberlanjutan dari program itu nggak? Masih terhubung banget Kak, dan kemarin karena mungkin waktu itu aku pas sebelum ikut aku dimentorin sama salah satu orang Indonesia juga, dan sebagai bentuk pengabdian lagi aku waktu itu buka mentorship sama organisasi yang lagi dibangun, namanya Sustainable. Jadi kita bikin open mentorship untuk orang-orang muda juga di Asia Tenggara. Kurang lebih ada 185 orang muda, dan kita ngajak 27 mentor sama 5 speaker dari 10 negara di Asia Tenggara juga untuk bisa ikut berpartisipasi dan memperbesar lagi peluang mereka untuk bisa terpilih nantinya. Dan tadi kalau sama teman-teman, kadang-kadang mungkin kalau apalagi mahasiswa UI dan kesehatan gitu ya, kadang-kadang kita mikir ngapain sih jalan-jalan dan semacamnya gitu. Tapi dari situ sebenarnya aku dapet temen-temen yang ngajak aku jalan-jalan terus gitu. Makanya aku dapat kayak kita bilangnya apa ya, kalau travel buddy gitu ya. Dapat travel buddy yang ngajak jalan-jalan. Bahkan karena aku Katolik, dia ngajak aku untuk ngerayain Lebaran waktu itu di Brunei, dan itu sih yang mungkin nggak terduga ya kita tadinya untuk pengabdian, tapi ternyata dapat teman yang berkelanjutan juga gitu. Karena kalau misalnya udah mengabdi bareng tuh biasanya udah kekerabatannya udah erat gitu ya. Benar. Udah merasa ya udah senasib seperjuangan di daerah. Dia tahu aib kita juga gitu ya. Udah berbagai cerita udah gitu ya. Iya. Kalau dari sisi Bunga gimana nih Bung? Oke, kalau dari aku
Tahun 2024 kemarin juga berkesempatan ke Baduy. Jadi Baduy itu kalau yang kita tahu mungkin Baduy itu terkenal sama mungkin kainnya atau budayanya, wisatawannya kayak gitu. Cuman waktu kita ke sana kita emang punya fokus di pendidikan dasarnya dan juga pendidikan kewarganegaraan, juga kesehatannya gitu. Dan dimana banyak banget challenge-nya di sana, dimana kita pun awalnya juga banyak banget yang harus kita lalui karena mereka juga budayanya sangat kental banget. Jadi kita harus semacam pemangku adatnya sebelah sana, dan juga kayak ada mereka namanya jaro yang emang ya pemangku adat di sana yang kita mau ngapain di sana kita harus izin terlebih dahulu, dan ada beberapa batasan-batasan juga yang nggak bisa kita melakukan gitu. Gak bisa cuman sembarangan ya? Nggak bisa sembarangan juga. Cuman menariknya adalah ketika kita mau mencoba, dan hal itu sebenarnya belum masih asing di mereka gitu. Mereka belum terlalu sering mendapatkan intervensi ataupun pengabdian dalam jumlah yang besar ataupun mahasiswa gitu ya. Biasanya kan ada daerah yang memang udah sering banget nih buat KKN atau sering banget untuk kegiatan mahasiswa gitu, dan mereka biasanya lebih welcome, lebih ya udah persuratan dan sebagainya akan lebih lancar gitu. Tapi saat kita ke Baduy gitu, masyarakat di sana belum terlalu terpapar dengan apa yang kegiatan yang kita mau lakukan. Jadi bener tadi pendekatan mungkin kalau Noel tuh lebih ke sektor Asia Tenggara, tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri juga sebenarnya antara satu daerah dengan daerah lainnya pun kita harus banyak menyesuaikan gitu. Apalagi budaya Baduy kita harus sangat-sangat menghormati. Juga bahasa di Baduy juga bahasanya Sunda. Kita pun sebagai orang di Depok, Jakarta gitu ya, kita harus membawa translator pribadi bahasa Sunda. Udah gitu Sundanya juga Sunda yang memang Sunda halus mungkin ya gitu. Jadi harus sangat berhati-hati juga memilih kata-katanya. Apa yang mau kita sampaikan benar-benar setransparan itu, karena kita nggak mau kedepannya kita bawa kegiatan pengabdian yang mereka belum tahu ada ini gitu. Mereka belum tahu ternyata kegiatan isinya tuh seperti ini gitu. Jadi semua kegiatan yang akan kita lakukan, bahkan sampai perizinan untuk kita mengajar ke anak-anaknya, semuanya ya dilakukan dengan beberapa metode yang untuk memperhalus dan juga biar tersampaikan gitu kita mau ngapain. Dan waktu itu sih yang bikin aku bener-bener pengen untuk mengulang itu lagi, atau melakukan pengabdian lagi seterus-terusnya itu ketika lihat anak-anak Baduy sih Kak. Karena anak-anak Baduy menurut aku mereka sangat excited, semangat, dan juga mereka unik. Jadi kita kapan lagi melihat anak-anak dari budaya Baduy yang benar-benar mereka sangat kental. Mereka juga sangat menghargai budaya mereka yang mungkin kalau buat kita di wilayah perkotaan gini kita mungkin ya Sunda atau Jawa pun itu hanya bahasa gitu, tapi mereka benar-benar sampai ritual adatnya. Mereka masih bahkan memakai pakaian dan semua budaya mereka masih lakukan. Jadi ketika ada satu masa kita sempat pesimis juga apakah intervensi kita akan terlaksanakan atau mereka dapat nggak sih parameter-parameter kita. Biasanya kan kita bikin ya kayak indikator keberhasilan kita sebenarnya apa sih yang mau kita hasilkan gitu dari pengabdian ini. Sebenarnya kita always sempat pesimis. Jadi kayak ya udah karena ini baru pertama kali dan kita masih mencoba, kita awalnya pengennya ya udah kita melakukan apa yang kita bisa, dan parameter itu kita turunkan semuanya gitu. Jadi kita nggak bisa yang benar-benar kita mau ini perubahan ini seperti ini, karena rasanya awal itu nggak mungkin gitu. Tapi ternyata ada beberapa anak-anak yang memang mereka bahkan waktu itu mereka karena kita pendekatannya juga kewarganegaraan, mereka beberapa kita setel kayak kita setelkan musik-musik nasional kayak gitu, dan dengan sehari kita ulang-ulang terus selama di perjalanan mereka udah hafal lagu-lagu itu. Bahkan sebelumnya mereka nggak tahu musik nasional tuh kayak gimana, lagu-lagu nasional, lagu-lagu Indonesia Raya kayak gitu. Mereka belum terpapar. Jadi kita putar terus musiknya agar mereka juga bisa lebih familiar, kitanya juga nyanyiin lagi, yuk kita nyanyi lagi lagu ini. Dan akhirnya pada akhir kegiatan kita adakan kayak
pentas kecil-kecilan untuk kelompok-kelompok mereka udah hafal dengan lagu-lagu itu gitu. Dan itu menurut kami sebuah pencapaian sih dari program Pengmas kami sendiri gitu. Menarik ya, walaupun Baduy emang udah jadi jatuhnya tempat wisata gitu ya buat trekking, terus juga orang-orang di luar buat ngedalemin budayanya, ternyata buat dari segi anak-anak pun dari pihak setempat nerima kedatangan kita buat intervensi juga masih ada kendala di situ gitu ya. Iya. Jadi kayak lumayan lama juga proses kita untuk semacam meminta izin gitu. Jadi kayak banyak teman-teman kita juga yang kita harus melakukan materinya seperti apa, habis itu kita kemana dulu, step-stepnya itu harus secara rinci dijelaskan gitu sih Kak. Apalagi kalau di Baduy itu ada Baduy dalam, Baduy luar juga kan ya. Nah, waktu itu kita ke Baduy luar sih. Waktu itu Baduy luar. Iya, karena Baduy dalam waktu itu ada semacam kegiatan ritual pada saat itu dan lebih aksesnya akan terbatas jauh lebih sulit gitu. Kita harus trekking berjam-jam dulu baru sampai Baduy dalam gitu. Wow, menarik banget. Aku agak ke-trigger sama pernyataan Bunga yang tadi bilang akhirnya nurunin parameter gitu ya. Waktu itu aku pernah ngajar di suatu daerah di Jawa Timur gitu. Terus ngajar SD. Habis itu tuh ternyata banyak banget anak SD ku kelas 1 yang timpang gitu. Ada 8 murid, terus sebagian udah bisa baca, sebagian lagi belum gitu. Terus aku lumayan struggle di gimana supaya ya udah akhirnya setidaknya mereka semua tuh bisa baca gitu, yang setengahnya nih bisa ngikutin sama teman-temannya yang udah bisa baca gitu. Aku lumayan selama di daerah tuh aku lumayan yang kayak demot gimana ya supaya ini anak akhirnya bisa, sampai akhirnya aku temanku bilang kalau misalnya sebenarnya kita tuh datang sebagai individu tuh punya porsinya masing-masing gitu. Kita yang sebulan 2 bulan di tempat gak bisa ngasih perubahan yang emang gede banget gitu kan. Makanya perlu kolaborasi dari berbagai pihak, terus juga perlu keterlibatan tadi akhirnya mungkin intervensinya lebih ke pengajarnya yang dikasih kayak gitu, supaya memang ketika kita akhirnya pulang tuh bukan berarti kita harus terus-terusan di daerah itu, tapi gimana memandirikan daerahnya masing-masing gitu ya. Betul. Memang kalau misalnya ngomongin tentang kisah-kisah pengabdian ini bakal banyak banget yang bisa digali gitu. Selain itu tapi yang teman-teman rasain terkait dengan misalnya banyak teman-teman yang akhirnya pengen ikut mengabdi nih, mulainya tuh harus dari mana gitu. Ada tips and trick buat para pengabdi yang udah rutin, yang udah terbiasa gitu. Kalau mulainya mungkin bisa mulai dari lingkup terkecil dulu dibandingkan kita langsung loncat ke lingkup terbesar gitu ya. Mulai dulu dari, kalau misalnya kita ngomongin design thinking tuh biasanya ada, kita berempati dulu, kita dengerin apa sih yang sebenarnya di sekitar kita butuhin. Terus apa juga di samping tadi ya pihak eksternal, tapi kita juga bisa ngerefleksi dulu kali ya ke diri kita, apa yang kita bisa berikan, apa kemampuan yang cocok kira-kira yang bisa kita kontribusikan di situ. Nah dari situ mungkin kita bisa cari juga, tadi kalau ngomongin dibandingkan pribadi movementnya, bisa juga ke tahapnya komunitas. Jadi coba dicari kira-kira komunitas yang kira-kira bisa relevan dengan tujuan dan juga kapabilitas kita di bagian mana. Contohnya misalnya di Jakarta waktu itu aku ikut forum genre DKI Jakarta, atau mungkin juga kalau di universitas ada gerakan Universitas Indonesia Mengajar. Dan di situ kalau udah merasa mungkin butuh hal yang lebih luas lagi, bisa tadi ikut ke kegiatan-kegiatan yang tahapnya regional atau internasional yang sekarang juga banyak, dan itu mendukung teman-teman juga untuk bisa berkolaborasi sama para pemuda lainnya di situ. Dan mungkin juga kalau kadang-kadang pasti kita juga pingin kasih intervensi ataupun juga pengabdian yang memang spesifik kepada isu tertentu, dan mungkin harus kita sendiri yang jalanin gitu. Makanya untuk bisa ngebentuk pengabdian sendiri itu juga jadi salah satu hal yang sangat bermanfaat dan berdampak signifikan. Kalau misalnya di UI sendiri kan ada biasanya open for grant-nya gitu, kalau atau mungkin juga open for proposal Pengmas gitu dari DPIS dan di semacamnya. Itu juga bisa kita gunakan untuk jadi langkah pertama untuk kita menginisiasi ide, inovasi dan juga pengabdian versi diri kita sendiri. Jadi bertahap dulu, nggak apa-apa, dimulai dari yang sederhana, atau mungkin juga dibanding langsung keluar gitu ya. Tapi ubah dulu dari dalam diri sendiri, baru habis itu ke keluarga, baru habis itu ke lingkungan masyarakat dan lebih luas lagi.
Berarti memang setidaknya kita perlu kenal lebih dalam tentang diri kita ya, supaya nanti sebelum kita melihat berbagai permasalahan yang ada di dunia gitu, kita bisa bercermin apa sih potensi yang kita punya, supaya nanti kita bisa berkontribusi. Tadi bisa lewat individu dulu, atau mulai mencari rekan-rekan, atau tergabung di komunitas-komunitas yang selaras gitu sama value yang emang kita miliki gitu. Betul. Wow, keren banget. Kalau dari Bunga gimana nih, Bung? Kayak kurang lebih sama juga sih, karena namanya pengabdian masyarakat itu gak bisa sendiri juga kalau misalkan emang jangkanya emang besar gitu. Cuman ya gimana caranya kita sebagai individu mau dan tergerak dulu untuk melakukan itu. Mulainya dari bisa dengan isu-isu ataupun keresahan yang kita miliki, yang di sekitar kita aja, atau kalau misalkan kita pun emang punya ide nih, meskipun kita mungkin belum terbayang ya. Kadang-kadang orang tuh banyak idenya, kita pengen mas kesini, pengen mas kesini, pengen ini gitu. Tapi ketika itu dipendam aja, atau itu hanya jadi mimpi aja, mungkin emang gak akan pernah terrealisasikan gitu. Tapi gimana caranya, mungkin kita sebagai individu ataupun mahasiswa di UI yang privilege-nya lumayan banyak banget gitu menurut aku sendiri, kalian bisa mulai propose aja. Dari sesimpel kalian mungkin bisa propose mengajak, aku punya ide seperti ini, kira-kira kamu tertarik nggak ya untuk ikut ataupun joinan sama kita kayak gitu. Jadi gimana kita berani untuk memulai dan menginisiasi itu juga perlu. Terus yang selanjutnya gimana kita menemukan lingkungan yang tepat sebenarnya buat kita. Jangan sampai kita udah propose, kita udah berani untuk menginisiasi, tapi lingkungan kita juga nggak mendukung, dan kita sebenarnya orang tuh punya harus selalu punya eksternal untuk bisa memacu diri dia untuk lebih baik gitu. Jadi menurut aku selain kalian juga punya ide dan berani untuk menginisiasi, kalian juga harus cari tempat yang dimana kalian bisa berkembang di situ. Bisa ikut join komunitas ataupun organisasi UKM di UI, ataupun ya panitia-panitia pengabdian masyarakat di UI juga lumayan banyak banget, dari fakultas, program studi ataupun jurusan atau tingkat UI-nya juga itu sangat terbuka, dan cara apply-nya juga nggak terlalu susah. Teman-teman bisa langsung coba dari situ aja, dan dari situ kalian banyak banget akan mendapatkan alumni-alumni ataupun kakak tingkat yang ataupun sampai pihak dosen gitu yang passionnya dan value-nya tuh sama kalian sebenarnya. Jadi jangan berhenti untuk terus eksplorasi apa yang kalian inisiasikan sejak awal. Baru selanjutnya kalau misalkan emang udah dari beberapa pengabdian udah mulai nyaman nih terhadap isu ini, udah mulai pengen menggali lebih jauh tentang isu ini, baru difokuskan arah kalian mau kemana gitu. Karena ya setiap masing-masing dari kita kan juga bisa menginisiasi yang berbeda-beda gitu bidangnya gitu. Jadi harapannya setelah bareng-bareng nih tadinya kita menginisiasikan sebuah project, ketika sudah fokus bisa mulai difokus-fokuskan ke arah yang mana gitu. Jadi setelah itu baru next step-nya kalian mencari yang hal-hal yang lebih fokus, misalkan kesehatan ataupun pendidikan ataupun mungkin di sustainable juga banyak gitu sih. Sama kalau tadi terkait mahasiswa, biasanya kan mahasiswa itu identiknya sering lomba gitu ya Kak, terus ambisius, pinter gitu ya. Amin gitu ya. Nah itu juga mungkin salah satunya adalah gimana kita bisa mengkonkretkan kembali mungkin tadinya inovasi yang udah kita bawain dalam esai, terus mungkin juga kalau di Fasilkom mungkin ada hackathon, terus kalau di kesehatan juga mungkin ada kayak prototype, kalau kesehatan gigi ada semacamnya dan semacamnya gitu. Itu bisa kita realisasikan kembali kepada masyarakat dengan bentuk yang lebih realistis lagi. Dan mungkin itu juga jadi salah satu privilege yang tadinya mungkin tim untuk lomba aja, tapi akhirnya kita propose untuk bikin grand movement juga terkait dengan hal tersebut. Dan tadi betul banget kalau terkait dengan kalau kita nggak bisa sendiri dan harus multi pihak, kayaknya banyak perspektif tuh jadi bagus gitu. Dan interdisipliner tuh interdisipliner tuh jadi bagus gitu. Makanya kolaborasi sama antar fakultas itu juga sangat dianjurkan. Karena POV-nya jadi beragam gitu ya. Betul. Kan kalau misalnya kita mandang dari satu keilmuan aja gitu, mungkin akan selesai di bagian situ. Tapi kalau misalnya kita bisa nge-guide sebanyak mungkin orang untuk terlibat, pastinya bakal lebih banyak hal-hal yang bisa kita tularkan. Karena emang sebagai mahasiswa sebenarnya kita punya dosen yang bisa kita ajak kolaborasi, dosen-dosen riset, peneliti, terus juga apalagi buat ngebawa ke lingkup yang bahkan di luar dari universitas
universitas pun bisa gitu ya. Tadi bahkan ke ASEAN terus atau tingkatan-tingkatan lain yang buat kita bisa menjadi tempat buat kita bernaung gitu, mengabdikan diri. Ditambah kalau misalnya mahasiswa UI juga kita punya DPIS yang tadi salah satunya bisa nge-propose apa yang menjadi minat-minat ide-ide kita supaya bisa menjadi hal yang bisa direalisasikan gitu ya ke masyarakat. Sama mungkin kalau di UI itu juga aku sendiri ya merasa banyak sebenarnya unit yang underrated, maksudnya belum banyak orang tahu gitu. Apa tuh? Spill. Gak ada di skillnya sih. Yang bisa dikembangkan sama mahasiswa. Gitu. Bahkan misalnya kayak sederhana, tadi aku kesini, aku baru tahu nih ada gedung ini nih ternyata gitu. Terus ternyata ada tadi tempat buat podcast, terus juga misalnya kalau mau buat podcast berarti kan kita bisa buat edukasi dan semacamnya. Terus ada DPIS, terus juga karena di tahun lalu aku jadi duta SDGs, terus ada SDGs Hub kan ternyata itu. Nah kalau di SDGs Hub itu kan ada di MIPA. Terus ada di lantai 7. Terus pas aku naik ke lantai 7 pertama kali, aku lihat, wah tempat apa ini? Terus ternyata banyak banget unit-unit riset Pengmas yang misalnya fokusnya tadi ke perubahan iklim, terus juga terkait dengan financing, CSAM dan semacamnya, kayak gitu. Dan menurut aku banyak orang yang juga pada akhirnya tuh belum tahu di situ. Dan mungkin juga di samping mahasiswa harus lebih eksplorasi juga, mungkin dari pihak-pihak para unit ini juga bisa lebih tadi membuka ruang gitu ya, terus juga partisipasi kepada mahasiswanya juga bisa ditingkatkan. Karena biasanya yang aku lihat juga pasti banyakannya adalah udah mahasiswa semester akhir gitu yang ikut, dan mereka lagi ikut aja project dosen seperti itu. Padahal juga kadang-kadang kalau Pengmas isunya adalah misalnya kita nggak berbadan hukum, padahal yang pemberi grantnya tuh harus berbadan hukum gitu untuk menyalurkan dana gitu. Padahal kalau misalnya di SDGs Hub sendiri itu boleh banget untuk pakai nama SDGs Hub untuk misalnya kita daftar ke grant internasional dan semacamnya. Itu yang mungkin bisa naungin teman-teman juga. Jadi para unit-unit yang ada di UI juga bisa semakin membuka kesempatan gitu ya kepada para mahasiswa supaya kita yang memang punya passion di sini bisa mendapatkan ruang tadi gitu buat turut mengabdikan dirinya. Sekalian regenerasi gitu ya. Supaya nanti semakin banyak ya, semakin banyak tenaga, semakin banyak pemikiran. Indian emang akhirnya nanti banyak hal yang bisa kita berikan ke masyarakat gitu. Aku mau tarik lagi terkait dengan berbagai keresahan dan juga isu-isu yang ada di dunia ini kan emang banyak banget gitu ya. Tapi sampai akhirnya kalian mendefinisikan, oh ini isu yang into ke diri aku gitu. Ini gimana kalian mendefinisikan kayak pengabdi atau mengabdi dalam diri kalian sendiri? Mungkin kalau misalkan mengabdi itu bukan menurut aku sendiri bukan hal yang harus besar dan apa yang udah kita miliki gitu. Tapi sesimpel gimana kita bisa dan berani untuk melakukan itu, membawa sekecil dan sesempit apapun manfaat yang bisa kita sebarkan gitu. Karena bener sih di lokasi pengabdian aja mungkin kita banyak banget ngedapetin permasalahan yang beda-beda gitu. Tadinya kita fokus di sini, ketika kita geser desa sebelah, wah udah beda lagi fokusnya. Geser sebelah lagi, wah di sini udah nggak ada air gitu. Jadi kayak banyak banget ternyata yang sangat kompleks gitu, dan itu memunculkan keresahan-keresahan itu tadi. Makanya dari sisi pengabdian juga nggak harus yang emang lebih besar ataupun cakupannya gimana gitu. Tapi menurut aku sendiri mengabdi adalah ya kita mau untuk melakukan itu, kita mau untuk mengubah dan sedikit untuk memberikan manfaat gitu untuk orang lain gitu sih menurut aku. Jadi bukan hal yang harus wah gitu, yang itu kalau barnya udah kayak gitu berarti nanti kayak buat mencapai itu juga udah sulit gitu. Tapi bisa dari langkah-langkah kecil yang emang sesuai sama kemampuan diri kita sendiri. Betul. Kalau sebenarnya pertanyaan sulit banget ya, mendalam gitu. Tapi kalau mengabdi versi aku adalah untuk keterbukaan hati, dalam artian gimana kita ketika merespon tadi di situasi di masyarakat, kita bisa terbuka untuk belajar, untuk cari tahu lagi lebih dalam, dan juga kalau misalnya butuh untuk merubah solusi ataupun juga metodenya, itu kita harus punya keterbukaan hati juga untuk bisa menyesuaikan. Jadi memang nggak bisa dipaksakan di satu sisi, dan juga punya keterbukaan hati untuk mengosongkan lagi gelas yang ada untuk kita tadi akhirnya bukan jadi sosok superhero yang di awal terus datang ke tempat suatu desa, tapi juga jadi membuat orang-orang di sana jadi superhero-nya mereka sendiri. Seperti itu. Dan juga di samping itu
Kalau mungkin tadi isu-isunya ada yang spesifik gitu ya, tapi menurut aku pertama itu bisa banget berkembang dan juga keduanya itu sangat berkaitan satu sama lain. Jadi misalnya kalau kita ngomongin ke isu pendidikan, terus yang lagi aku dalamin pendidikan untuk masa depan, misalnya penggunaan digital skill dan semacamnya, ataupun juga terkait dengan kalau sekarang mungkin lagi ngetren AI dan semacamnya juga gitu, pasti itu juga berkaitan ke misalnya aksesibilitas teknologi, terus juga gimana ekonomi masyarakat supaya mereka bisa punya kualitas internet, terus juga misalnya inklusivitas bagi teman-teman yang disabilitas, dan itu semuanya pasti berkaitan. Dan menurut aku gak harus banget harus udah stick nih satu isu ini aja sampai nantinya kita akhir hayat gitu, karena pastinya kita punya pengalaman yang berkembang lagi, kita turun ke masyarakat, kita lihat isu yang ternyata kayaknya akar permasalahannya di titik A deh, yang tadinya kita belum temuin, dan akhirnya kita kembangin lagi isu yang kita fokuskan. Jadi untuk punya keterbukaan hati untuk bisa lebih fleksibel, adaptif, dan membuka kesempatan-kesempatan untuk bisa mengabdi lagi, menjadi pengabdi lagi gitu. Berarti memang perlu itu ya, jadi bukan jadi sosok yang sok tahu tiba-tiba datang gitu ya, tapi memang kita menjadi pendengar yang bisa saling berbagi tentang hal-hal yang apa yang memang dibutuhkan, terus juga apa yang kita tahu gitu, supaya nanti sebenarnya juga apa yang kita bawa pun harus sesuai sama apa yang masyarakat butuhkan. Gitu ya. Wow. Terakhir banget sebelum kita tutup, kalau misalnya ditanya terkait dengan mimpi kalian buat nanti di pengabdian masyarakat ini, apa sih mimpi terbesar yang goals kalian gitu ya dengan melakukan pengabdian dari skala mahasiswa sekarang gitu? Goals in the end mau seperti apa gitu di pengabdian ini? Ini goalsnya harus ini nggak harus smart gitu, spesifik. Measurable. Itu kalau di proposal aja. Di proposal. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, sebenarnya masih menyambung tadi kata Noel, aku suka banget kata-kata keterbukaan hati. Dan sebenarnya aku pernah ke salah satu daerah di Cilincing, Jakarta Utara, di mana itu mungkin perkembangan dari isu pendidikan yang selama ini aku juga pernah coba gitu untuk pengabdian masyarakat. Jadi emang pengabdian Pengmas untuk pendidikan di Cilincing tuh se-struggle itu, dari budayanya mereka, mungkin dari sisi ekonomi dan juga pendidikan seksualitasnya itu masih sangat rendah gitu. Jadi di situ aku belajar untuk benar-benar kita belajar dari segala sisi gitu, nggak cuman di pendidikannya aja, tapi gimana anak-anak ini kenapa akarnya bisa sampai seperti ini, itu kan pasti juga ada berkaitan dengan sekitarnya. Dan kalau misalkan ngomongin goals, waktu itu aku pernah pertama kali aku ke Cilincing itu aku bener-bener ngobrol sama yang punya yayasan rumah belajar yang satu-satunya menaungi pendidikan informal anak-anak di daerah Cilincing gitu, karena memang mereka keterbatasan akses untuk ke sekolah formal. Jadi waktu itu aku duduk bareng dengan pendiri yayasannya dan sampai 1 atau sekitar 2 jam ngobrol-ngobrol tentang gimana yayasan ini berdiri, terus apa yang membuat mereka tuh bener-bener terus berdiri dengan kokoh walaupun dari segala sisi, ya segala sisi, segala pihak tuh banyak banget rintangannya sebenarnya. Bahkan beberapa kali juga sempat mau untuk ditutup sekolahnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita juga akhirnya belajar kalau misalkan si ibunya ini ataupun yang punya yayasan ini memang dari daerah situ, dan di situ dia bilang kalau misalkan dia sendiri putus asa gitu untuk kondisi yang seperti ini, siapa lagi yang akan mau membuat yayasan ini lebih jadi penampung untuk mereka-mereka. Sedangkan angka anak yang nggak bisa untuk sekolah formal di daerah Cilincing itu semakin bertambah setiap harinya gitu, karena memang nggak bisa secara persuratan untuk ke bagian formalnya gitu, ke sekolah formal. Di situ mungkin sedikit menjadi mimpi dan cita-cita aku sendiri untuk mewujudkan gimana akhirnya mempunyai sebuah komunitas ataupun yayasan sendiri yang juga menjadi naungan dari beberapa orang gitu, karena melihatnya itu udah kayaknya adem banget gitu. Kalau misalkan kita tuh nggak mengharap apa-apa gitu dari mereka, dan akhirnya kita bisa melakukan dan menyebarkan apa yang kita punya gitu. Jadi
perdalam dulu apa yang saat ini aku punya, terus cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana penyelesaiannya, dan selanjutnya semoga bisa menjadi tempat naungan bagi orang-orang yang nggak tahu mau kemana gitu. Wow, kita tunggu title Bunga founder of Amin ya Allah. Apakah Nuel akan mengikuti jejak Bunga juga? Oh, pastinya kayaknya mau banget. Dan sebenarnya lagi di saat ini lagi bangun organisasi juga namanya Sustainable, yang tadi memang fokusnya terkait dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development, yang fokusnya juga tadi terkait dengan pendidikan masa depan, terus juga pelindungan anak, sama lebih fokusnya lagi ke partisipasi orang muda. Makanya tadi kita bikin Ompor Mentorship dan semacamnya gitu. Dan sekarang juga lagi kembangin beberapa modul dan juga program. Salah satunya adalah waktu itu yang aku bawa pas mahasiswa berprestasi itu terkait dengan rehabilitasi bagi anak-anak di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan fokusnya ke art terapi di situ. Dan kita lagi coba kerjasama sama UNESCO untuk dapat pendanaan, dan semoga bisa dapat, jadinya kita bisa mengabdi lagi di situ. Dan berharap juga sebenarnya organisasinya nanti bisa lebih besar lagi dan juga bisa menjangkau lebih banyak orang, bukan hanya di digital tapi juga secara grassroots ataupun juga akar rumput. Dan kalau di masa depan sebenarnya kalau dalam bahkan aku ingin mengintegrasikannya ke dalam pekerjaan sebenarnya. Dan makanya punya mimpi banget untuk bisa kerja di humanitarian issue atau unit, atau mungkin misalnya kayak di UN, atau mungkin kalau di UN agency ada UNESCO, UNICEF, atau sekarang juga lagi magang di ASEAN Foundation untuk terkait dengan pengabdian juga dan semacamnya gitu. Jadi emang berharap tadi di samping mungkin tadi ketertarikan dari mahasiswa, tapi bisa dibawa juga ke ranah profesional dan bisa berdampak lagi dengan lebih luas. Dan tadi kalau itu personal, mungkin secara perspektif dari komunitasnya sangat berharap mungkin yang tadinya mereka ngira atau mungkin mereka selalu bilang, oh Kak Nuel keren atau mungkin Kak Bunga keren, terus pengen pinjem jakunnya gitu ya pas mau foto. Berharap juga nantinya suatu di masa depan mereka bisa punya akunnya mereka sendiri, mereka yang bisa jadi sosok yang nantinya teman-teman lainnya juga bilang kakak ini jadi orang yang keren. Gitu versi mereka. Merinding banget, karena kadang memang yang mungkin selain secara individu kita bisa bergerak, kita juga bisa tergabung di sektor-sektor pemerintahan atau swasta gitu ya, yang akhirnya bisa menyalurkan ide-ide kita menjadi turunan gitu ya, buat ada keberdampakan yang lebih luas. Semoga nanti juga dengan podcast hari ini sebagai menjadi suatu teriakan buat teman-teman bahwa di tengah hiruk pikuk dunia ini ternyata masih banyak orang-orang yang peduli sama kondisi di Indonesia gitu. Masih banyak orang-orang yang nantinya ingin menumbuhkan para role model di daerahnya masing-masing gitu. Jadi selamat Hari Kebangkitan Nasional, semoga semakin banyak mahasiswa yang terus berkarya, berbakti dan juga berdaya untuk negeri. Bye bye. Terima kasih banyak. Terima kasih.